gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, balik lagi di channel Serambi Inklusi. Kita bincang-bincang bersama Wahyudi Sutopo. Oke. Beliau adalah seorang terapis home based terapi yang memiliki banyak pengalaman di dunia disabilitas intelektual. Kita ingin tahu, nanti silakan Mas Wahyu untuk memperkenalkan diri dengan latar belakang yang cukup menarik. Silakan Mas Wahyu. Oke, terima kasih Mas Jamal. Nama saya Wahyudi Sutopo. Pendidikan terakhir saya S1 Manajemen. Oke. Dan saya mulai memasuki dunia disabilitas ya, itu sekitar tahun 2002. 2002. Pokoknya saya ingat banget waktu itu masih banjir besar itu di Jakarta. Ya. Itu hari pertama saya masuk. Oke. Berarti sudah berapa? 20 Ya kurang lebih lah, sekitar 20 tahunan 20 tahunan. panjang. Lumayan. Oke. Dengan latar belakang manajemen ya? Iya, Ekonomi. S1 Manajemen Perusahaan. Oke, baik. Mas Wahyu, apa yang sih yang menjadi motivasi Mas Wahyu terjun di dunia terapi untuk para penyandang disabilitas? Ya, motivasi awal tentunya duit ya, atau Oke. penghasilan, karena waktu itu kan saya sudah harus kerja. Oke, baik. Jadi lulus, saya kerja, tidak ada kerjaan lain, ya saya masukin itu. Kebetulan ada tawaran gitu dari temen, mau kerja nggak jadi terapis gitu. Diajarin nggak? Pasti diajarin. Oh ya sudah, sampai sekarang alhamdulillah. Oke, awalnya diajarin dulu berarti ya? Nggak langsung terjun atau iya, terjun? diajarin juga langsung. Apa sih namanya? Oke. On the spot ya. Iya, oke. Secara langsung ya. Apa kesan-kesan waktu di awal mulai terjun di dunia terapi ya? Terapi. Wah, kesan pertama saya justru malah pengen berhenti. Oh, oke. Jadi di hari pertama, kedua, ketiga itu saya sudah bilang sama ketua yayasan saya tidak bisa meneruskan ini karena saya nggak sanggup melihat anak-anak ini gitu. Oke. Tapi ketua yayasan saya bilang coba dulu sampai 1 bulan gitu. Nah ternyata setelah saya coba 1 bulan, beliau tanya lagi bagaimana masih meneruskan. Saya bilang saya akan teruskan hingga sekarang. Apa yang menjadi kendala yang waktu awal sempat mau berhenti? Kendala yang dihadapi? Perasaan apa ya? Nggak tega aja ngelihat. Ternyata di sekitar saya ini ada individu-individu yang seperti mereka gitu. Oke. Yang abnormal disebutnya ya. Abnormal, iya. Dan itu kasihan aja gitu. Oke. Jadi aduh kayaknya nggak bisa diterusin kayak gitu. Berarti awalnya di sebuah yayasan ya? Di yayasan. Berjalannya. Oke. Nah, pola pekerjaannya seperti apa sih? Kalau kita boleh tahu, artinya saya boleh tahu dalam pelaksanaan terapi. Oh, itu kalau di yayasan itu tergantung kebutuhan orang tua. Orang tua misalnya pengen kita jadi shadow teacher atau kita jadi terapis home base. Itu tergantung kebutuhan mereka gitu. Kebetulan di awal saya sebagai shadow teacher. Oke. Bisa dijelaskan nggak apa tuh shadow teacher dan apa itu ya, jadi terapis? Shadow teacher itu adalah orang yang membantu anak-anak disabilitas khususnya autis ya. Oke. Yang ingin sekolah di
sekolah-sekolah umum. Oke. Jadi kita membantu keberadaan mereka. Oke. Dan pola pembantunya, artinya pola membantunya itu seperti apa sih? Apakah di luar kelas kah atau masuk ikut terjun? di Tergantung kelas? kebutuhan. Oh, tergantung kebutuhan. Ada kalanya kita masuk kelas karena memang anak ini harus dibantu. Ada kalanya kita liatin aja dari luar. Sebelumnya biasanya prosesnya langsung pendampingan atau ada sistem observasi atau asesmen? Observasi dulu. Oke. Kita kurang lebih 1 minggu observasi, lalu kita tentukan bentuknya seperti apa sih yang pas buat anak ini gitu. Oh iya iya. Kayak gitu biasanya seperti itu. Iya iya. Lalu kalau home based terapi itu seperti apa? Kalau home based therapy ya kita ngikutin kurikulum. Ada kurikulum yang sudah diberikan oleh yayasan yang harus kita jalankan seperti itu. Oh sudah disiapkan. Dan juga ya, bisa berarti ya. disesuaikan dengan kebutuhan Kebutuhan si anak. anaknya ya. Oke baik. Kayak gitu. Lika-likunya dalam menjadi shadow teacher maupun jadi terapis, home based terapis, itu lika-likunya apa sih Pak? Artinya Mas Wahyu, ada satu kendala atau satu hambatan atau ada hal yang menjadi satu keberhasilan? Bisa dijelaskan atau diceritakan? Kalau hambatan udah pasti ada ya. Pasti ada ya? Pasti ada. Apapun itu bentuknya maupun kecil ataupun besar itu Oke, pasti ada. iya. Cuman kembali lagi ke kita. Kalau saya berpikir I love my job gitu. Jadi apapun kendalanya itu bukan kendala buat saya kayak gitu. Rasa cinta untuk bekerja Karena ya? itu perasaan Cinta itu. perasaan kecintaan saya terhadap mereka ya saya pikir ya sudahlah. Oh. Saya ini bukan kendala buat saya. Kayak gitu. Jadi cinta itu bukan hanya pasangan ya, tapi pekerjaan pun kita harus cintai. Apapun. Everything. Oh, oke. Segalanya. Baik, baik. Ini menarik nih. Ada hal sesuatu modalnya cinta dulu. Kita melakukan Iya. satu aktivitas ya. Karena kalau bicara legalitas keilmuan, saya bukan berasal dari psikologi atau pedagogi. Ini yang menarik nih, Mas Wahyu. Lebih lanjut. Biasa aja sih. Apa yang artinya gini? Ini menariknya gini. Mas Wahyu punya latar belakang manajemen. Artinya itu kan dunia ekonomi ya. Iya. Tapi Mas Wahyu mau bergabung di dunia yang di sini kebanyakan dua disiplin ilmu antara tadi pedagog, arti PLB maupun psikologi. Nah, artinya di luar kondisi butuh pekerjaan, tapi ini kan berhadapan dengan saudara-saudara kita disabilitas gitu. Artinya yang menopang untuk Mas Wahyu tetap berkecimpung di dunia disabilitas selain daripada latar belakang yang berbeda, apakah ada bentuk pelatihan kah, seminar kah yang diikuti oleh Mas Wahyu? Pastinya ada pelatihan. Ada ya? Ada pelatihan. Oke. Karena di zaman itu di waktu di awal-awal saya masuk dunia ini sekolah-sekolah atau pendidikan untuk guru terapis itu masih sulit ya. Masih sulit dan kebanyakan mereka sangat eksklusif sekali gitu. Terbatas ya? Sangat terbatas Informasi ya, gitu. Kalaupun ada juga bahasa pengantarnya bisa bahasa Inggris kah atau bahasa apa gitu ya yang saya nggak ngerti gitu. Berarti justru era sekarang yang sungguh beruntung ya informasinya ya. Iya. Lebih luas dan Lebih banyak. luas. Iya. Lebih luas. Mengakses. Oke, menarik lagi yang ingin saya tanya lebih lanjut, metode apa sih yang Mas Wahyu lakukan dalam melaksanakan intervensi, terapi? Apakah di sini kan ada macam-macam ya, Mas Wahyu? Ada ABA kah gitu, atau ada Glendomen kah gitu. Nah, atau MLI kah gitu kan ada. Nah, mana yang kira-kira Mas Wahyu lakukan dalam melaksanakan intervensi terhadap anak-anak? Di awal saya diperkenalkan dengan metode ABA, Applied Behavior Analysis. Oh, oke. Awal sekali. Iya, iya. Jadi kemungkinan besar hampir seluruh terapis-terapis yang ada di Indonesia ini mereka berkiblat pada ABA. Oh, oke. Biasanya Awalnya, begitu. iya, iya. Entah itu Ivor Lovas atau Lovas, Yura Tender atau apa atau siapa lagi gitu. Lalu Pasti pengembangannya? berkiblat ke sana. Oke. Pengembangannya gimana, Mas Wahyu? Pengembangannya tergantung Dari kebutuhan orang tua, Oh, kebutuhan anak ya, anaknya, kebutuhan iya. anaknya. Oke. Apakah mereka butuh treatment sensori? Oke. Dia harus cari konsultan lain gitu, ataukah dia treatment untuk pendengaran, ada auditory, gitu. Dia juga punya treatment yang punya konsultan yang lain sendiri. Ya. Iya. Masing-masing punya, gitu. Sejauh ini metode-metode yang pernah dilakukan oleh Mas Wahyu kira-kira efektif gak sih untuk intervensi terhadap anak-anak disabilitas? Yang namanya buatan manusia itu nggak ada yang sempurna ya. Oke. Ada kalanya
tepat, ada kalanya kurang tepat. Oke. Nah, baik itu ABA, baik itu Glendomen. Glendomen, nah. MLI gitu. Oke. Nah, tapi kesemuanya, menurut saya kesemuanya itu sangat berkaitan erat. Gitu. Karena satu sama lain pasti saling berkaitan. Gitu. Baik, baik. Menarik, Mas Wahyu. Ini lanjutan pertanyaan saya. Modal utama selain daripada kita mengikuti pelatihan, kita mengikuti seminar, atau kita mengikuti metode-metode yang tadi disampaikan oleh Mas Wahyu. Modal utama menjadi seorang terapis itu apa sih? Selain dari itu, ada gak modal lain yang bisa menjadi satu hal perkembangan terhadap anak? Apa ya? Kecintaan kali? Kecintaan. Berarti berkaitan dengan rasa ya? Dengan rasa. Oke, rasa kita terhadap mereka ketika kita melaksanakan terapi ya? Iya. Oke. Lalu hal menarik lagi, biasanya di dalam metode behavioristik itu, Mas Wahyu, ada applied behavior analysis, konsekuensi ya, ABC ya? ABC. Antecedent behavior konsekuensi. Nah, ada beberapa pertanyaan ke saya juga, Mas Wahyu. Kebetulan Mas Wahyu juga punya pengalaman di terapis. Ada perilaku yang muncul tanpa antecedent. Sedangkan kita diajarkan selalu ada pemicu, kan gitu. Nah, ini sisi lain yang kadang-kadang mereka bingung, kok tiba-tiba dia teriak atau dia marah. Bingung pemicu secara langsung, mereka bilang nggak ada. Sedangkan saya punya prinsip diajarkan bahwa semua ada pemicu. Bisa dijelaskan nggak, Mas Wahyu? Selain sisi pemicu secara langsung, apakah ada hal lain? Kalau sudah mempelajari MLI, Ya. sudah bekerja dengan metode MLI, biasanya terlepas dari dogma-dogma Iya, iya. ABA. Oke, gitu oke. ya. Jadi kita punya sisi lain gitu. Oh, iya. Iya. Jadi kalau begini, coba kita liatin aja dulu, biasanya begitu. Nah, jadi kita nggak bisa jawab juga, cuman kita oke. iniin aja lah, kita kita secara natural aja. Oh, sisi lain yang dilihat dari MLI itu apa? Sedangkan dari ABA itu kan dia. Kalau menurut saya, ABA itu pertanyaan besarnya. Oh, oke, iya, tenaga kerja. MLI Iya. itu jawabannya, Oh. jawaban baik, komprehensifnya. komprehensif. Itu menurut saya. Iya, iya. Gitu. Karena begitu saya dikenalkan MLI, loh, ini jawabannya kok ada di sini gitu semuanya. Gitu. Jadi dari metodenya, kalau Iya. ABA itu kan kita kenal sendiri dengan rigiditasnya ya. Iya, rigiditasnya, betul. Rigiditasnya. Tapi begitu saya dikenalkan MLI, di sini kok agak beda gitu. Meskipun Iya. kalau anak itu masih belum bisa dipegang juga atau belum bisa diterapi dengan cara-cara MLI, kita akan kembali lagi ke metode awal, ABA. Oh, ABA. Oke. Akan seperti Baik, itu. Baik. MLI itu apa sih, Mas Wahyu? MLI itu mediated learning experience. Jadi oke. pembelajaran dengan mediasi yang sesuai dengan pengalaman. Nah, Mas Wahyu, selain Mas Wahyu yang fokus langsung ke anak-anak disabilitas, menurut Mas Wahyu peran orang tua itu penting nggak sih? Sangat penting sekali. Sangat penting. Sangat penting sekali. Tanpa peran orang tua, rasanya sia-sia. Oh, baik. Oke. Jadi kalau orang tua sudah mempercayakan kepada terapis, Iya. percayakan sepenuhnya. Oh, baik. Oke. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Ini menarik sebenarnya bincang-bincang ini. Alhamdulillah ini juga bisa terlaksana di channel Slabi Inklusi yang kebetulan kita concern di dunia disabilitas. Iya. Dan Mas Wahyu ini profesinya sebagai terapis. Sebelum saya akhiri, saya ingin mendengar closing statement dari Mas Wahyu. Silakan Mas Wahyu. Closing statementnya. Oke. Kalau kita ingin bekerja, ingin mendidik anak, ingin merubah anak, terlebih dahulu yang harus dirubah itu kita sendiri. Oke. Kita harus bisa merubah diri kita sendiri sebelum merubah murid kita atau anak itu. Oke. Itu. Baik. Waduh, closing statementnya luar biasa, Mas Wahyu. Biasa aja. Terima kasih. Jadi yang menarik ini, Mas Wahyu menjadi seorang terapis, home based terapi di sebuah rumah, dari rumah ke rumah. Iya. Dan dia membentuk sebuah karakter building, perubahan perilaku terhadap saudara-saudara kita disabilitas. Iya.
dari usia dini ya Mas Wahyu ya? Ya. Usia dini sampai berkembang. Jadi Sampai 20 tahun. ini hal yang menarik dan bukan hanya latar belakang pendidikan atau metode yang dibutuhkan, tapi ternyata ada modal lain. Satu mental atau rasa yang benar-benar kita harus bisa bersih berhadapan dengan mereka. Betul. Demikian ya Mas Wahyu ya. Terima kasih. Jangan lupa ini menarik. Kita ketemu lagi nanti di bincang-bincang lain yang lebih menarik lagi di channel Serambi Inklusi. Jangan lupa like dan subscribe selalu. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat semua. Amin. Mas Wahyu juga terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Untuk bisa serta dalam bincang-bincang ini. Nanti kita undang narasumber lain. Terima kasih. Dari saya, hostnya M. Jamal Bakri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.